Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pasien HIV atau disebut wasting syndrome yang beranggotakan Anila Zulfiana, Erda Febriza, Megi Marianto, Nurmila, dan Rizka Ramadhani. Baiklah, yang pertama ada konsep penata laksanaan kegawat daruratan. Keperawatan gawat darurat atau KGD merupakan rangkaian kegiatan praktik keperawatan kegawat daruratan yang diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan di ruang gawat darurat. Kemudian konsep penata laksanaan kegawat daruratan ialah yang pertama airway, itu adalah kepatenan jalan napas. Yang kedua ada breathing, itu adalah proses pernapasan. Yang ketiga ada circulation, berkaitan dengan fungsi cairan dan pembuluh darah. Yang keempat ada disability, itu merupakan penurunan fungsi. Yang kelima ada exposure. Selanjutnya kita ke definisi Human Wasting Immunodeficiency Virus HIV Syndrome. Didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana penurunan berat badan, demam, dan diare kronis yang telah berlangsung selama lebih dari 30 hari tanpa sebab selain infeksi HIV. Wasting syndrome adalah suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan berat badan lebih dari 10%, sehingga pada keadaan yang berat, oda akan tampak kurus kering. Selanjutnya, etiologi. Saat ini penyebab tepat sindrom wasting HIV tidak dikenal dan mungkin bervariasi di antara individu. Namun semakin banyak bukti menunjukkan hal itu. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap pemborosan, termasuk pola makan yang tidak memadai, asupan, malabsorpsi, nutrisi, kelainan metabolisme dan pengeluaran energi, dan infeksi terkait HIV. Yang pertama, asupan makanan rendah adalah salah satu yang paling umum faktor yang terkait dengan HIV AIDS. 2. Penyerapan nutrisi yang buruk. Penyerapan nutrisi adalah diatur dan dikendalikan oleh usus kecil. Yang ketiga, metabolisme yang berubah. Seperti yang telah disebutkan, dalam pemrosesan makanan dan penyerapan nutrisi sudah diturunkan dan terganggu. Selanjutnya, patofisiologi. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sel target dalam jangka waktu lama. Supaya terjadi infeksi, virus harus masuk ke dalam sel darah putih yang disebut limfosit. Materi genetik virus dimasukkan ke dalam DNA sel yang terinfeksi. Di dalam sel, virus berkembang biak dan pada akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan partikel virus yang baru. Partikel virus yang baru kemudian menginfeksi limfosit lainnya dan menghancurkannya. Setelah virus HIV masuk ke dalam tubuh, dibutuhkan waktu selama 3-6 bulan sebelum titer antibodi terhadap HIV positif. Fase ini disebut periode jendela. Selanjutnya, manifestasi klinis. Masalah umum di antara orang yang terinfeksi HIV adalah sindrom wasting HIV. Wasting dapat terjadi sebagai akibat dari infeksi HIV itu sendiri, tetapi juga umumnya dikaitkan dengan infeksi dan kanker oportunistik terkait HIV. Sindrom wasting HIV didiagnosis pada orang yang terinfeksi HIV yang secara tidak sengaja kehilangan lebih dari 10% berat badannya. 1. Gejala mayor. Yang pertama adalah penurunan berat badannya 10% ke atas. Yang B, demam memanjang atau lebih dari 1 bulan. C, diare kronis. D, tuberkulosis. Yang kedua ada gejala minor. Pertama, koordinasi orofaringeal. Yang kedua ada batuk menetap lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, kelemahan tubuh.
Yang keempat, berkeringat malam. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Diagnosis HIV dapat ditegakkan dengan menguji HIV. Tes ini meliputi tes ELISA, latex agglutination, dan Western blot. Penilaian ELISA dan latex agglutination dilakukan untuk mengidentifikasi adanya infeksi HIV atau tidak. Bila dikatakan positif HIV, harus dipastikan dengan tes Western blot. Tes lain adalah dengan cara menguji antigen HIV, yaitu tes antigen P24 polymerase chain reaction atau PCR. Bila pemeriksaan pada kulit, maka dideteksi dengan tes antibodi. Faktor lain yang perlu dikaji adalah kondisi medis, bentuk fisik, serta situasi sosial pasien. Pengkajian faktor medisnya melihat stadium HIV pada saat dinyatakan positif, penyakit penyerta, infeksi oportunistik, dan komplikasi metabolisme. Penilaian faktor fisik untuk menilai perubahan bentuk tubuh, gangguan pencernaan, dan antropometri berat dan tinggi badan. Faktor sosial melihat lingkungan tempat tinggal, kebiasaan makan yang tidak normal, kesehatan mental, faktor sumber pendapatan, serta akses untuk mendapatkan makanan. Yang pertama ada diare. Karena bakteri dan virus, pertumbuhan cepat flora normal, limfoma, dan sarkoma kopasi dengan efek penurunan berat badan, anoreksia, demam, melapsopsi, dan dehidrasi. Yang kedua ada hepatitis karena bakteri dan virus, limfoma, sarkoma kopasi, obat ilegal, alkoholik dengan anoreksia, mual muntah, nyeri abdomen, ikterik, demam artritis. Yang ketiga penyakit anorektal karena abses dan fistula, ulkus, dan inflamasi varianal yang sebagai akibat infeksi dengan efek inflamasi sulit dan sakit, nyeri rektal, gatal-gatal, dan diare. Yang keempat yaitu respirasi pneumocystic, yaitu gejala napas yang pendek, sesak napas, batuk-batuk, nyeri dada, hipoksia, keletihan, dan demam akan menyertai pel bagi infeksi oportunitis, seperti yang disebabkan oleh Mycobacterium intracellular, cytomegalovirus, virus influenza, pneumococcus, dan yaitu dermatoloides vesiculis staphylococcus, yaitu virus herpes simplex dan zoster, dermatitis karena serosis, reaksi otot, lesi skabies atau tuma, dan dekobitus dengan efek nyeri, gatal, rasa terbakar, infeksi sekunder, dan sepsis. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Pengobatan yang paling penting untuk wasting syndrome adalah pengobatan HIV yang efektif dengan obat antiretroviral. Penata laksanaan ODA mencakup pengobatan antiretroviral atau ARV dan intervensi gizi. Obat ARV berfungsi memperlambat kerusakan sistem kekebalan, mengurangi jumlah virus, mencegah lajunya infeksi HIV, dan memungkinkan pemulihan kekebalan tubuh. Sementara, perencanaan gizi yang benar dan olahraga teratur akan memberikan dampak positif terhadap fungsi dan pembentukan imunitas tubuh ODA. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Pelayanan gizi pada ODA merupakan dukungan gizi pada kehidupan sehari-hari sebagai strategi penting untuk meningkatkan kualitas hidup ODA. Khusus pada kasus HIV, terdapat berbagai keluhan klinis yang memengaruhi asupan makanan. Misalnya, kondisi sederhana seperti kandidiasis oral. Selain memberikan terapi klinis, pemilihan intervensi gizi yang tepat akan membantu pemulihan pasien. Cara pemberian dan pemilihan makanan bagi pasien
Juga perlu menyesuaikan dengan obat antiretroviral atau ARV yang dikonsumsi oleh pasien. Pada awal seseorang didiagnosis HIV positif, maka perlu dilakukan screening gizi sehingga didapat resiko masalah gizi yang dialami pasien. Faktor lain yang perlu dikaji adalah kondisi medis, bentuk fisik, serta situasi sosial pasien. Pengkajian faktor medisnya melihat stadium HIV pada saat dinyatakan positif, penyakit penyerta, infeksi oportunistik, dan komplikasi metabolis. Diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi malnutrisi. Yang kedua, resiko tinggi infeksi kontak pasien berhubungan dengan infeksi HIV. Yang ketiga yaitu resiko tinggi volume cairan berhubungan dengan output cairan yang berlebih sekunder terhadap diare. Selanjutnya intervensi. Diagnosa pertama, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi malnutrisi. Kriteria hasil, yang pertama, tidak ada luka atau eksudat. Yang kedua, tanda vital dalam batas normal. Yang ketiga, pemeriksaan leukosit normal. Yang pertama, monitor tanda infeksi paru. Yang kedua, gunakan teknik aseptik pada setiap tindakan invasif. Cuci tangan sebelum memberikan tindakan. Yang ketiga, anjurkan pasien metode mencegah terpapar terhadap lingkungan yang patogen. Yang keempat, kumpulkan spesimen untuk tes lab sesuai order. Yang kelima, atur pemberian infeksi sesuai order. Diagnosa kedua yaitu resiko tinggi infeksi kontak pasien berhubungan dengan infeksi HIV. Kriteria hasil, yang pertama, kontak pasien dan tim kesehatan tidak terpapar HIV. Yang kedua, tidak terinfeksi patogen lain seperti TBC. Intervensi, yang pertama, anjurkan klien atau keluarga lainnya metode mencegah transmisi HIV dan kuman patogen lainnya. Yang kedua, gunakan darah dan cairan tubuh precaution bila merawat klien, gunakan masker bila perlu. Ketiga yaitu resiko tinggi volume cairan berhubungan dengan output cairan yang berlebih sekunder terhadap diare. Kriteria hasil, perut tidak kembung, tidak tegang, feses lunak, warna normal, kram perut hilang. Intervensi yang pertama, kaji konsistensi dan frekuensi feses dan adanya darah. Yang kedua, auskultasi bunyi, bising usus. Yang ketiga, atur agen antimortilitas dan psyllium metamucil sesuai anjuran dokter. Berikan ointment A dan D, vaselin atau zinc oxide. Yang selanjutnya yaitu jurnal terkait. Yang pertama, judul jurnal yaitu efek terapi nandrolon dan testosteron pada pria HIV dewasa laki-laki dengan sindrom wasting age atau AWS, uji acak buta ganda, terkontrol placebo. Yang kedua, tujuan penelitian. Kami bertujuan untuk membandingkan efek terapi nandrolon, desanot, intramuskular, dan testosteron enante IM pada pasien laki-laki HIV dengan sindrom wasting age dengan kontrol placebo. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Sebanyak 426 pasien dinilai untuk eligibility. Ada 104 yang memenuhi kriteria kelayakan dan secara acak dalam 3 kelompok, yaitu 42 untuk kelompok nandrolen, 42 untuk kelompok testosteron, dan 20 untuk kelompok placebo. Dari 104 pasien ini, 91 menyelesaikan 12 minggu perawatan, 13 mata pelajaran dihentikan sejak awal, tingkat penghentian pengobatan lebih tinggi pada placebo dibandingkan kelompok testosteron dan nandrolen. Dan yang terakhir yaitu terapi komplementer. Terapi komplementer bagi pengidap HIV dianjurkan untuk membantu pengobatan modern menggunakan obat antiretroviral atau ARV. Terapi komplementer tidak untuk membunuh virus HIV, melainkan untuk meningkatkan daya tahan hidup mereka yang mengidap HIV sehingga tetap sehat dan produktif, terutama sebelum berada pada fase AIDS. Terapi komplementer diberikan dengan cara antara lain
akuprasur, olah nafas, meditasi, dan mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Olah nafas ini sangat penting bagi mereka dengan HIV/AIDS karena terkait dengan CD4. CD4 adalah salah satu bagian dari antibodi yang mempunyai fungsi ganda, yakni memberikan komando kepada organ-organ tubuh untuk melawan virus yang masuk sekaligus sebagai jalur tempur. CD4 ini akan meningkat kalau kita melakukan latihan meditasi atau olah nafas. Itulah presentasi dari kelompok 6 tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada pasien HIV atau wasting syndrome. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.